Jadi ketika misalnya orang ngomongin, oh ya gue lancar-lancar aja selama ini gitu ya. Tapi sebenarnya ada momen-momen dalam hidup gue tuh yang sangat begitu berkesan, saking jeleknya gitu ya. Sehingga meninggalkan luka atau bekas yang begitu mendalam buat gue. Ada 4 kejadian dalam hidup gue yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kok bisa ya gitu. Yang pertama tuh, kan sekarang kerjaan gue tuh salah satunya adalah ya Professional speakers. ya gitu kan in a way. Meskipun sebenarnya secara public speaking juga gak bagus-bagus amat gitu. Cuman part of the things that I do adalah ya kayak gini gitu kan. Ngomong sama orang, training, facilitating people, teaching dan seterusnya. Tapi sehingga orang banyak bilang bahwa oh berarti lu natural ya public speaker gitu. Sebenarnya enggak. Gue ingat banget waktu SMP ada satu momen di mana waktu itu gue mau maju nih buat jadi ketua OSIS gitu ya. Biasa anak-anak ambi gitu kan maju ketua OSIS gitu. Terus kemudian pada saat gue maju gitu. For whatever reasons ada banyak nih teman-teman yang nggak suka gitu. Yeah. Biasa lagi stereotip anak ambi banyak teman yang sebel gitu kan. Nah, jadi ketika gue ngomong, ketika gue berusaha menyampaikan ini loh visi misi gue dan seterusnya, gue dilemparin waktu itu. Gue dilemparin, ini anak SMP ya, gue juga gak ngerti anak SMP dulu nonton apa gitu sampai punya ide ngelempar. Tapi dilempar sama sampah makanan dulu waktu itu. Dan waktu itu setelah selesai ya namanya lu lagi campaigning gitu kan, you're trying to be to look strong gitu, nggak mau nunjukin oh gue habis dilempar, gue mesti ngapain ya gitu. Enggak, jadi gue berusaha ya fine-fine aja gitu. Tapi kemudian setelah itu selesai, aduh gue habis itu gue di rumah nangis, gue berhari-hari gitu. Karena what did I do wrong gitu, kenapa, gue salah apa, sampai orang gue ngomong baik-baik di depan umum dan gue dilempar, I felt humiliated gitu. Jadi satu adalah kata kuncinya I was humiliated. Itu momennya sangat ini banget gitu. Membekas banget. Yeah. Yang kedua adalah, tadi kan ceritanya gue tuh kayaknya jadi anak rajin banget gitu ya. Rajin, di sekolah academically good dan seterusnya. And that was apa yang gue coba dulu dari dulu. Maksudnya gue selalu berusaha di kelas ya berusaha bagus lah gitu. Ujian bagus, nilai bagus. Kalau bisa juara kelas, juara umum gitu. Sehingga gue gak pernah terpikir waktu itu di dalam otak gue bahwa oh akan ada masa di mana gue tuh mau masuk sekolah terus gue gak bisa diterima di sekolah yang gue mau gitu. Karena selama ini gue di-educate-nya kalau gue itu bekerja keras, ya gue akan dapat hasilnya gitu. Ya. Kalau ya maksudnya ya hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Itu yang gue diajarin dari dulu gitu. Sehingga gue gak melihat ada faktor-faktor lain yang mungkin menghalangi gue kalau gue udah put 100% gitu. Ya. Tapi dan itu terjadi ketika waktu gue SMP, gue SMP juara kelas, juara umum, pas segala macam, sehingga gue dan waktu itu gue di sekolah favorit gitu kan. Gue berpikir, kalau gue mau masuk SMA favorit, bisa lah. Dan ini tuh di Padang gitu, maksudnya gue gak mau masuk 8 Jakarta atau mana gitu, atau Penabur juga enggak gitu. Ini SMA 1 Padang gitu. Jadi kayak, ya udahlah keterima lah gitu. Gue dalam benak gue, karena academically good gitu kan. Tapi surprisingly waktu hasil UN hasilnya juga bagus gitu. Maksudnya nilai gue bagus di atas rata-rata atas 9 semua apa semua. So I was okay. Tapi gue tahu bahwa kayaknya orang pada banyak yang lebih tinggi nih ya, tapi ya udahlah gitu. So gue udah gak takut-takut tapi ya udahlah gue merasa masih bagus karena I gave 100% in exam. Jadi gue daftar ke sekolahnya, terus kemudian keluar hasilnya nih yang diterima 260 orang. Ternyata gue nomor 262. Right, gue 262. Itu kan nyesek banget tuh, gila. 2 lagi gitu. Terus nyokap gue udah bilang kayak, ya udahlah kamu nggak apa-apa masuk SMA yang ini aja, ini juga nggak jelek-jelek banget gitu. Maksudnya masih bagus juga, masih favorit juga. Cuma gue bilang, enggak, gue mau masuknya di sini. And I try to advocate gitu. Gue datang ke kepala sekolahnya, gue kayak, Pak saya dulu tuh benang lomba banyak banget apa segala macam, ini bakal jadi kebanggaan sekolah lah, whatever gitu. Sekolahnya bilang nggak bisa. Singkat cerita, somehow maksudnya Tuhan maksudnya begitu baik sama gue. Terus kemudian ternyata temen gue yang tadinya nomor 1 nih di on top of the list, dia pindah keluar kota dan cadangannya jadi naik. Jadi gue yang 262, gue naik nih. Jadi akhirnya gue diterima lah di sekolah ini kan. Nah gue masuk ke sekolahnya gitu ya, ternyata ini ada masa orientasi siswa, MOS gitu ya. Gue datang ke sekolahnya, ternyata di sana yang diterima gue tahu ada 320 orang, bukan 260. Jadi ada 60 orang yang kemudian gue ketahui bahwa dia masuk tuh lewat jalur belakang. Ada anak guru lah, anak wali kota lah, anak siapa lah gitu ya. Itu gue langsung marah banget, itu gue kesel banget. Dan yang gue lakukan adalah akhirnya gue datengin ke ruang kepala sekolah. Ini anak SMA. Lu ambi banget memang dari dulu. Iya, jadi gue datang ke kepala sekolah, terus gue bilang gini,
Pak Bapak tahu nggak, ini kenapa bisa dari 260 jadi 320, ini 60 orang datang dari mana gitu. Dia diam aja gitu, kan muter-muter lah gitu. Terus gue bilang, tahu nggak gara-gara 60 orang ini yang masuk tiba-tiba nih Pak, saya tadi hampir nggak masuk di sini loh. Terus gue bilang gini, Bapak ini ya, saya masuk di sini nih, technically nih secara data saya orang paling bego di sini karena saya nomor paling bawah. Tapi saya bakal buktiin ke Bapak saya lulus nomor 1, terus gue lari tutup pintunya. Terus kayak, apa sih? Drama banget kan gitu. Tapi, nah itu kan gitu ya. Itu momen kedua gitu. Jadi gue merasa bahwa I was destroyed by the system. Yang pertama gue humiliated by others. Yang kedua gue destroyed by the system. I tried my best already. Tapi ini ada sesuatu yang di luar power gue gitu. Yang ketiga, gue baru lulus S1. Gue lulus S1 di UI. To give a context, gue lulus S1 di UI itu nilainya bagus gitu. Gue lulus 3,5 tahun, cum laude. Gue jadi commencement speaker, jadi kalau di wisuda UI gue yang jadi perwakilan mahasiswanya yang baca, itu kan. Gue menang mahasiswa berprestasi nasional, jadi nomor 1 se-Indonesia gitu ceritanya. Dan waktu gue lulus berpikir bahwa, gak mungkin lah gue gak dapat kerjaan. Maksudnya, harusnya ya on paper tuh bagus gitu. Dan gue kuliah banyak banget ngerjain macam-macam kan. Waktu gue berpikir, itu adalah momen dimana ketika gue berpikir, wah gue tadinya belajar HI, hubungan internasional, dan gue mau menjadi guru gitu. Karena gue mau terjun ke dunia pendidikan. Dan menurut gue penting banget untuk gue mengetahui dari dasar pengalaman di dalam kelas itu seperti apa sebelum gue ngomongin kebijakan dan seterusnya. Jadi gue pengen jadi guru waktu itu. Gue daftar ke beberapa sekolah, gue masih ingat banget nih sekolahnya mana aja gitu ya. Ada di email. Gue daftar ada di Jakarta, ada di Bandung gitu. And for some reasons, gue ditolak semuanya. Buat jadi guru. Terus gue berpikir, gila susah banget ya jadi guru di Indonesia ya. Ini gue ngerasa kayaknya udah bagus banget nih secara ini. Kenapa gue mau jadi guru susah banget. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang gue gak qualified, ada yang bilang gue overqualified gitu ya. Akhirnya gue ditolak jadi guru. Lagi-lagi ketika I've done everything, gue udah kerjain homework gue, kerjain apa yang kata orang, ini kalau lu mau dapat ini, lu harusnya ngerjain ini, and I've done it gitu ya. Tapi ternyata gue ditolak. Katanya gue gak qualified, right? So gue rejected. Yang keempat adalah ketika waktu itu, ya setelah akhirnya karena gue ditolak, ya gue berpikir, ya gue mau sekolah kemana ya gitu. Ya udah akhirnya waktu itu gue berpikir karena gue baru lulus, ya gue langsung aja deh mikir gue mau sekolahnya yang sekolah yang bagus sekalian gitu. Gue gak mau ngambil second option, jadi kalaupun gak diterima ya udah gue masih punya another year. Gue cuma apply ke 2 sekolah, ke Harvard sama ke Columbia waktu itu. So gue singkat cerita ditolak sama Harvard, but ya udah itu emang guanya aja masih underqualified berarti kan. Ya udah, so these 4 moments, bagi gue adalah beberapa kegagalan yang menurut gue lumayan membekas di kepala gue gitu. Kegagalan-kegagalan yang membekas. Nah, tapi ketika kemudian gue berpikir bahwa orang nanya sama gue, kalau gitu apa nih dari semua yang udah lo kerjain gitu ya, tapi apa sih yang momen yang lu consider as your success, as your milestones gitu. Apa sih yang lu anggap kayak, oh ini nih yang paling berkesannya lah buat lu prestasi dan seterusnya. Yang pertama adalah waktu itu gue lulus SMA, gue lulus, jadi gini, balik lagi ke yang sini sebelum kesini ya, balik lagi ke sini. Ini kan tadi 2006 gue ditolak nih ceritanya, masuk sekolah yang gue mau gitu. Dan gue bilang sama kepala sekolah, ya udah Pak, saya bakal buktiin ke Bapak, nanti saya bakal jadi orang nomor 1 gitu. Saya bakal jadi kebanggaan sekolah dan Bapak bakal nyesel nih kalau tadi saya nggak Bapak nggak masukin saya gitu. Dan yang gue lakukan sejak saat itu kemudian adalah gue berusaha untuk gimana caranya ikut lomba sebanyak-banyaknya. Gue gimana caranya bisa juara kelas dan seterusnya. Ended up gue selama 3 tahun itu gue mungkin ikutan sekitar 30-an lomba gitu kali ya. Di kota gue, di Jakarta, di mancanegara segala macam. And then akhirnya gue lulus beneran gitu. Jadi gue lulus NEM paling tinggi se-provinsi. Gue keterima UI sebelum lulus kuliah dan gue menang lomba-lomba tadi itu seterusnya. So that one gitu kan. Yang kedua adalah ketika gue tadi humiliated saat gue bicara 2011 ternyata gue dikasih kesempatan buat tadi ngeliat gambar gitu. Gue speaking di PBB. Terus ketika gue tadi ditolak sama Harvard, at the same time gue diterima di Columbia with a full scholarship. Yang mana tadinya kalau gue di Harvard mungkin gue nggak dapat scholarship dan gue mesti pusing gimana cara gue biayain sekolah gitu kan. Dan terakhir ketika gue tak jadi guru, akhirnya it inspired me to start Ruang Guru. What I'm saying adalah ini tuh sebenarnya irrelevant. Ini tuh nggak ada hubungannya sama ini sebenarnya gitu. Ini 4 kegagalan, ini 4
kesuksesan gitu Ya. dalam definisi gua. Nanti orang bisa definisi. Tapi bagi gua tuh nggak akan sampai ke titik ini semua tadi kalau gua tadi tuh nggak nemuin ini. Gitu. Kalau gua nggak ngelewatin si kegagalan 4 ini tadi. Gua nggak akan mungkin gua berpidato di PBB kalau saat itu gua nggak di-humiliate di depan panggung dan kemudian membuat gua berpikir, gila, is there something wrong with the way I speak? Is there something wrong with how I deliver the message? Yang membuat gue pada akhirnya train myself every single day untuk gimana caranya gue belajar menyampaikan apa yang gue mau di depan umum, gimana caranya gue build relationship with my friends dan seterusnya, sampai akhirnya sampai di sini. Gue nggak akan sampai tadi, dan kadang tuh maksudnya uniknya adalah dia tuh nggak langsung gitu loh, dia tuh nggak panahnya tuh di dalam periode waktu yang kadang abis ini langsung ini gitu, enggak, tapi bisa lompat-lompat gitu. Ya. Gue nggak akan tadi ini akhirnya gue bisa lulus dengan nilai yang bagus, gue diterima di kampus yang gue mau. Kalau ini tuh tadi gue nggak tiba-tiba ditolak, mungkin gue akan merasa, oh gue udah already good gitu. Dan akhirnya gue lupa bahwa gue mesti kerja keras, gue mesti belajar yang lebih rajin lagi dan seterusnya. Dan gak ada drama tadi soalnya kan. Dan gak ada drama tadi gitu kan. Nah, gue gak akan nyuncin ruang guru kalau tadi gue gak ditolak jadi guru gitu maksudnya. Ya. And now misalnya managing a lot of teachers. Jadi my point is, yes, we all dealt with failures. Kita semua nemuin yang namanya kegagalan gitu. But it really depends on how we look at to failures gitu. Kalau kita cuma ngeliat failures sebagai sesuatu yang sifatnya singular gitu ya. Ini failures, ini gagal, ya udah gitu. Tapi kemudian ketika kita ngelihat itu sebagai part of the milestone dari apapun goal kita ini tadi gitu ya. Jadinya kita ngelihatnya lebih ini tuh proses, ini tuh journey gitu. Ya. Jadi sometimes it takes time for us to understand rencana Tuhan gitu. Tapi hanya kita aja nih sebagai manusia yang kita nggak bisa ngelihat jelas maksudnya tuh apa sih gitu. Jadi itulah maksudnya mungkin ya agak lebih panjang dari yang lo tanya, tapi in a way ya mengcover lah. Gitu. Nah, tapi kan nih kita melihat ini sebenarnya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Iman. Tepuk tangan dulu dong. Nah, in a way ini kan bisa kita refleksikan ketika lu udah ngelewatin fasenya. Lalu when you look back, suddenly the pattern kelihatan gitu kan. Oh ternyata karena gue ditolak di sini, then gue sukses di satu sisi. Tapi inget gak sih the mindset ketika lu misalnya mengalami that exact moment of failures gitu. What kind of mindset yang akhirnya keep you going back then. Dan mungkin masih jadi behavior lu sampai sekarang gitu. Yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman juga. Jadi ada beberapa. Jadi ini mindset ya, maksudnya yang gue coba pegang gitu. Yang pertama, mesti paham bahwa yang namanya penolakan, yang namanya kegagalan itu inevitable. Artinya nggak bisa dihindari. Ya. Mau sepinter apapun, mau sesukses apapun, mau kayak apa track recordnya, at some point in life we will deal with namanya failures or rejections. Even up to this point, misalnya gue masih dealing with rejections gitu, for whatever gitu kan. Jadi rejections are inevitable. Tapi what makes us different from the rest of the people yang juga sama-sama menghadapi yang namanya penolakan, kegagalan ini adalah gimana caranya kita sebenarnya deal with it, gimana cara kita menghadapi itu. Bagi gue adalah balik ke poin yang tadi yang pertama tadi gitu ya, yang si sebelumnya tadi, kadang tuh kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh mau kita lalui A tadi anggap sebagai failures gitu ya, dan B anggap sebagai success, untuk kita tuh bisa tiba ke B gitu. Jadi emang lu mesti A dulu, baru lu bisa B. Lu nggak bisa loncat ke B dulu gitu. Emang lu mesti lewatin ini dulu gitu. Yang kedua adalah bahwa kita tuh kadang nggak sadar bahwa sebenarnya mungkin Tuhan tuh maunya kita lebih baik jalanin yang B dulu dan bukan A dulu. Karena sebenarnya mungkin di mata Tuhan, kalau bagi gue, sebetulnya ada B itu adalah jalan yang lebih baik. Cuman gak kelihatan aja gitu. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut dia. Itu apa yang gue pegang gitu. And sometimes kita ngambil tugasnya Tuhan ini gitu. Kita ngerasa bahwa, oh gue tahu apa yang terbaik buat gue gitu. The thing is we don't have, kayak gambar a big picture, kita gak punya helicopter view tuh seluas yang Tuhan ini punya gitu. Makanya itu yang gue pegang gitu. And yang ketiga adalah bahwa gue sadar aja bahwa maybe it is not my time yet gitu. Jadi dan gue selalu percaya bahwa ya waktunya dia itu yang perfect gitu. Jadi ya emang bukan waktunya gue aja dulu. So that's one mindset gitu ya.